Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berkas perkara predator anak asal Jepara dengan korban 31 anak dilimpahkan ke Kejaksaan. Petani gagal panen akibat hujan berkepanjangan. Dampaknya harga tomat dan mentimun di pasar pagi Kota Tegal meroket hingga 3 kali lipat. Gara-gara satu calon haji salah naik bus, rombongan calon haji asal Blora tunda keberangkatan. Harga tomat dan mentimun di pasar tradisional di Kota Tegal melambung 3 kali lipat karena pasokan dari petani berkurang. Pasokan tidak lancar lantaran para petani gagal panen lantaran curah hujan tinggi. Sudah sepekan, harga tomat dan mentimun di pasar tradisional di Kota Tegal naik berlipat-lipat. Berdasarkan pantauan di pasar pagi Kota Tegal, harga tomat dan mentimun naik 3 kali lipat. Harga tomat misalnya kini dijual Rp16.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp5.000 per kilogram. Tomat buah atau dikenal tomat Bandung kini menjadi Rp20.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp6.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada komoditi mentimun yang kini mencapai Rp16.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan disebabkan pasokan dari petani berkurang lantaran terdampak curah hujan tinggi. Tomat dan mentimun merupakan jenis sayuran yang rentan rusak jika musim hujan berkepanjangan. Timun sama tomat, timun nyampe 16.000. Kalau tomat 2 macam. Kalau tomat yang Bandung itu yang buah 20. Kalau tomat lokal, tomat sayur ini 16. Ini faktor apa naik tomat kan? Faktor karena panenannya nggak ada. Namun di tengah melonjaknya harga tomat dan mentimun, warga masih boleh bernafas lega karena harga cabai justru jeblok. Cabai rawit merah kini hanya dijual Rp28.000 per kilogram, padahal sebelumnya mencapai Rp100.000 per kilogram. Cabai merah dan hijau besar juga turun dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Kita beralih ke informasi seputar haji. Akibat seorang calon haji menghilang, ratusan calon haji asal Blora, Jawa Tengah dibuat kebingungan. Calon haji itu ternyata salah naik bus saat akan berangkat menuju ke asrama haji. Keberangkatan jemaah calon haji asal Blora, Jawa Tengah ke asrama haji Donohudan Minggu siang sempat tertunda. Petugas dan jemaah calon haji dibuat bingung dan saling bertanya-tanya karena salah seorang calon haji menghilang. Dicari kemana-mana dan dipanggil melalui pengeras suara, calon haji yang menghilang itu tak kunjung muncul. Teka-teki menghilangnya calon haji itu terjawab saat ia ditemukan berada di bus lain. Yang dahar di pohon, mungkin tidak dengar pengumuman, dengan santainya masih dahar. Terus disuruh masuk bis yang di belakang. Busnya kurang salah bis. Jadi habis dahar, dia duduk di pohon, disuruh masuk bis, masuk aja. Sekarang semuanya sudah clear. Jemaah calon haji asal Blora yang tergabung dalam 2 kloter itu akhirnya berangkat ke asrama haji diwarnai tangis haru pihak keluarga yang mengantar. Tadi di rumah juga menangis juga? Iya. Tapi sekarang sudah plong Bu ya? Iya, alhamdulillah senang bisa menghantarkan beliau juga pergi ke tanah suci. Total ada 580 calon haji asal Blora yang berangkat ke tanah suci tahun ini. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Besek dari anyaman bambu banyak dicari konsumen menjelang Idul Adha. Otomatis perajinnya kebanjiran order berkali-kali lipat. Biasanya besek bambu digunakan untuk wadah daging kurban karena lebih ramah lingkungan dibandingkan kantong plastik. Produksi besek bambu terus dikebut. Perlahan tapi pasti, bambu dianyam berbentuk kotak dengan berbagai ukuran. Besek bambu yang dibuat oleh perajin asal Desa Bero, Kecamatan Terucuk, Klaten, biasanya digunakan untuk menyimpan makanan acara hajatan. Namun karena sebentar lagi Idul Adha, banyak pesanan yang datang untuk menyimpan daging kurban.
Menjelang Idul Adha, perajin besek tersenyum lebar. Pasalnya jumlah pesanan meningkat drastis. Banyak konsumen memilih besek anyaman bambu karena dinilai lebih ramah lingkungan dibanding kantong plastik. Mengalami kenaikan sekitar 50%. Biasanya berapa? Ya, biasanya sekitar 100-200. Sekarang ya jadi 400 sampai 500. Kadang 600. Kalau besek itu ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik sekali pakai. Banyaknya pesanan membuat Lilis kewalahan. Ia harus mencari bantuan dengan mempekerjakan saudara atau tetangganya di lingkungan rumah. Sebab mereka harus menyelesaikan pesanan dalam waktu yang singkat. Biasanya kita kalau nggak ada pesanan cuma sendiri. Kenapa Mbak kok menambah karyawan? Karena kadang kan biar nyampe target tanggalnya itu, kadang kan pesannya mepet kurang 1 bulan, permintaannya banyak sampai 500-600 kan nggak cukup waktunya, kadang harus sampai lembur. Harga satu pasang besek bambu sekitar Rp2.000. Sementara jika satu ikat dengan isi 10 pasang, besek bambu dijual seharga Rp20.000. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.